tentang perguruan tinggi teologi keagamaan Kristen, singkat dengan PTTKA, ETKI, Perguruan Tinggi Teologi Agama Kristen. Dengan topik pembahasan hari ini adalah siapa bilang urusan pendeta itu di perguruan tinggi teologi atau keagamaan Kristen. Nah, itu hal yang menarik, karena sampai hari ini masih banyak punya pemahaman ataupun orang tidak mau masuk ke perguruan tinggi teologi, masuk ke STT aja, enggak gitu. Kenapa sampai dikatakan enggak gitu? Ya karena di pikirannya apa? Aduh, jadi pendeta dong gitu. Jadi pendeta katanya begitu. Apakah demikian gitu ya? Ya, urusan pendeta itu sebenarnya urusan siapa? Apakah urusannya sekolah tinggi teologi, urusan pribadi, urusan gereja, urusan sinode? Nah, itu ya. Sekolah tinggi teologi atau sekolah tinggi keagamaan Kristen itu sebenarnya sama dengan perguruan tinggi yang lain, hanya bedanya prodinya, program studinya. Program studi bicara tentang terutama dalam hal keagamaan. Kalau Kristen keagamaan Kristen yang dibicarakan banyak adalah Alkitab gitu. Masih ada loh orang Kristen kalau di perguruan tinggi teologi yang dipelajari apa sih katanya? Apa sih? Hanya satu aja itu Alkitab katanya. Jadi tiap hari bawa Alkitab, belajar Alkitab terus dong. Nah, itu sumber primernya, sumber utama. Tapi kalau sudah masuk ke perguruan tinggi teologi sebenarnya bisa paham. Bagi mereka yang sudah sekolah teologi, mungkin ada yang sudah bergabung di sini ada kurikulumnya tentunya. Kurikulumnya di situlah ada pendistribusian mata kuliahnya mata kuliahnya. Kalau dibagi empat golongan empat golongan teologi, yaitu teologi biblika, teologi sistematika, teologi sejarah atau historika, dan teologi praktika. Ada 4. Nanti ditambah lagi dengan mata kuliah umum seperti belajar juga bahasa Inggris, kemudian juga belajar sosiologi, belajar juga Pancasila atau kewiraan belajar juga mata kuliah umum yang lain, bahasa Indonesia juga belajar. Itu wajibnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan tadi katakan 4 pembagian teologi itu itu bisa jadi semuanya 148 SKS, bahkan ada yang sampai 152 SKS. Banyak juga ya banyak. Kadang-kadang lebih banyak dari perguruan tinggi yang lain yang umum itu banyak jadi kalau masuk ke kelompok ataupun mata kuliah apa saja yang masuk di 4 pembagian teologi itu, misalnya kalau masuk ke biblika lah, biblika itu berarti belajar pengantar perjanjian lama dan pengantar perjanjian baru, yaitu pengenalan kitab perjanjian lama dan pengenalan kitab perjanjian baru. Nah, itu dibagi 4 itu bagi 4 pengantar perjanjian lama itu 4 SKS 4 SKS Nah, kemudian karena dibagi nanti kitab Pentatuk atau kitabnya Musa Nah, kemudian kitab sejarah, kitab nabi-nabi Nah, dan yang lain sebagainya Nah, kalau nabi-nabi aja ada nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar begitu Nah, kemudian masuk ke kitab perjanjian baru, dan dia juga dibagi jadi 4 SKS juga ngambil 2 kali nanti Injil sinoptik, kemudian masuk ke
apa surat-surat Paulus, nanti ada kitab 1 Yohanes, 3 Yohanes sampai Wahyu dan yang lain. Jadi bagi itu sudah berapa itu? Ya, 8 SKS hanya baru pengantar, pengenalan dasar. Ya, pengenalan dasar. Nah, ya, baru nanti lanjut dari pengantar atau introduksi, ya, yang pengenalan itu adalah yang mengenal misalnya kitab Pentatuk, apa kitab yang ditulis oleh Musa, siapa penulisnya, kapan ditulis, apa latar belakangnya, apa tujuannya, apa pokok-pokok besarnya, dan apa kata-kata yang sulit untuk dipahami. Nah itulah, ya, nah, dipelajari gitu ya. Nah, nanti sampai kepada perjanjian baru juga demikian, ya, siapa penulisnya, tahun penulisannya, begitu, dan seterusnya. Nah ini kalau kita bisa melihat yang reguler, ini saya tambah ganti wifi dulu ya. Oke, nah itu jadi sangat jelas di situ. Jadi harus belajar dulu sebelum mendalami Alkitab, dimulai dari dasar dulu, yaitu apa? Disebut dengan pengenalan atau pengantar atau introduksi gitu ya. Jadi harus tahu ya. Nah, yaitu ya. Nah, baru masuk bagian dari Biblika itu namanya eksposisi atau tafsir ya, tafsir. Nah, kalau di teologi, ya, jurusan teologi, tafsir itu bisa sampai apa namanya, berapa SKS itu ya, sampai bisa sampai 4 mata kuliah itu, tafsir 1, tafsir 2, tafsir 3, tafsir 4. Nah, kalau di S1 Pak biasanya hanya tafsir 1, tafsir 2. Ya, tafsir 1 itu apa? Tafsir 1 itu adalah kitab Pentatuk. Itu tuh mulai dari kitab Kejadian, ya, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, untuk menafsir itu aja tidak cukup, itu hanya 8 kali pertemuan, 16 kali pertemuan. Ya, makanya ditafsirkan hal-hal yang mungkin sulit dipahami, dimengerti, kan gitu ya. Nah itu. Nah, itu aja cukup lama, ya kan? Tidak cukup waktunya di kelas itu, harus belajar juga sendiri, yang penting sudah tahu. Kemudian ada tafsir 2, ya, tafsir 2 itu berarti kitab sejarah ya, masuk kitab sejarah. Nah, jadi kemudian nanti lanjutkan lagi tafsir 3 ya, itu kitab nabi-nabi, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, kan gitu. Ada kitab puisi. Nah, itu nanti lebih pendalaman lagi, ya, pendalaman gitu ya. Nah, kemudian baru masuk ke nanti kitab perjanjian baru, dimulai dari Injil sinoptik, yaitu Injil sinoptik itu Matius, ya, Markus, Lukas, ya, ada 3 kitab itu. Dan Injil Yohanes kenapa nggak masuk? Nah, itu dipelajari di sana. Nah, itulah tafsir 1 di perjanjian baru, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi banyak sekali, ya. Tadi Alkitab itu dibagi jadi berapa mata kuliah begitu, ya. Ya, jadi harus tuntas dari Kejadian sampai kitab Wahyu untuk dipahami, dipelajari. Sebenarnya kalau udah belajar 3,5 tahun, 4 tahun di perguruan tinggi teologi, itu sebenarnya sudah apa ya? Sudah harusnya sudah lebih paham ya Alkitab. Dengan paham Alkitab berarti sudah lebih paham siapa Tuhan, ya, siapa karyanya, apa saja karyanya, kan begitu. Ya. Nah, itu baru Biblika loh. Biblika aja udah banyak ya. SKS-nya, mata kuliahnya ya. Nah, itu tadi golongan yang pertama, golongan teologi Biblika. Lalu teologi sistematika. Nah, teologi sistematika. Nah, kalau teologi sistematika ini adalah pemahaman Alkitab secara komprehensif. Di antaranya misalnya apa? Itu belajar teologi yang disebut dengan doktrin ya, doktrin. Kalau doktrin itu seharusnya gereja sama ya. Ke dogma, etika, bisa liturgi bisa beda ya. Tapi kalau doktrin itu gini, misalnya upah dosa ialah maut, itu doktrin, ya, itu nggak boleh diubah. Namanya doktrin itu kebenaran yang tidak boleh diubah kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Ya, upah dosa ialah maut. Doktrin itu kalau katakan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan, ya, tidak ada jalan lain. Nah, itu doktrin, itu nggak boleh diubah. Seharusnya gereja semua punya doktrin yang sama. Tapi masih banyak teman-teman hamba Tuhan belum pahami doktrin ya.
Ya, asik dengan doktrinnya. Bahkan ada satu pendeta yang pernah ya menerima mahasiswa kita praktek teologi, dia bilang begini, ya boleh kamu melayani di sini tapi jangan berdoktrin di sini ya, jangan berteologi di sini katanya, jangan berteologi. Lalu kalau di teologi di gereja mau ngapain? Nah, dia berteologi. Kan teologi itu dari dua kata, theos dan logos. Theos itu Allah, logos itu adalah uraian, ilmu, pelajaran. Ya kan? Jadi berarti apa? Uraian atau ilmu tentang Tuhan. Berarti berteologi gitu. Apa nggak paham itu apa teologi? Jangan berdoktrin di sini. Ya enggak dong, gereja ya harus berdoktrin. Ya. Nah, itu. Nah, diantaranya apa? Nah, doktrin pertama itu adalah doktrin bibliologi atau disebut dengan doktrin Alkitab. Jadi memahami ya pembentukan kanon. Mengapa 66 ya kitab yang diterima sebagai kanon atau sebagai firman Allah? Apakah Alkitab itu 66 kitab itu adalah benar-benar Allah, ada benar-benar Alkitab, karya Allah, gitu kan? Nah, dipelajari di situ nanti kronologisnya, pembentukannya sampai dia terbentuk 66 kitab ya. Sejarahnya melibatkan siapa saja. Nah, itu di doktrin Alkitab, doktrin biologi. Kalau kita semakin tahu, kita akan semakin mencintai Alkitab kalau sudah tahu itu ya. Ya, ternyata pembentukan Alkitab itu luar biasa. Proses dia menjadi satu kitab suci itu luar biasa. Itu kalau bukan tuntunan Roh Kudus tidak mungkin. Ya, kalau bukan tuntunan Tuhan yang punya firman, yang punya karya, tidak mungkin. Jadi baik itu nabi-nabi, para imam, ya, raja-raja zaman Perjanjian Lama, kemudian lanjut di Perjanjian Baru dengan para rasul, ya, itu semua mereka dipimpin Roh Kudus, sehingga tidak ada yang bertentangan, sekalipun beda generasi, ya beda generasi, ya beda budaya mungkin, tetapi karena mereka dituntun ya Tuhan yang sama, yaitu Allah, ya Tuhan di dalam Yesus Kristus dengan pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu. Jadi saya sebut itu baru doktrin Alkitab. Nanti baru adalah doktrin namanya doktrin antropologi, yaitu manusia. Berbicara tentang manusia, asal usul manusia, ya. Ya, itu akan disampaikan di sana. Ya, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa itu maksudnya? Nah, itu nanti di antropologi, ya. Kemudian masuk lagi belajar namanya hamartologi. Hamartologi ini bukan istilah bahasa Yunani ya. Menjadi mata kuliah formal atau akademisi ya. Nah, itu katakan tadi itu adalah doktrin hamartologi, itu doktrin tentang dosa. Jadi nanti dipelajari dari situ. Apa itu dosa? Apa asal usul dosa? Ya, dari mana asal usul dosa itu maksudnya? Ya, kemudian pelajari lagi apa dampak dari dosa? Ya, kemudian ya apa solusi dari dosa? Ya, nah itu dan yang lain sebagainya. Nanti bicara di situ namanya hamartologi. Nah, tentunya kalau bicara solusi maka masuklah ke doktrin yang berikutnya, yaitu doktrin keselamatan. Ya, keselamatan disebut dengan doktrin soteriologi. Ya, dari kata soter dan logos ya. Yaitu soter itu adalah keselamatan, logos itu adalah ilmu ataupun uraian. Berarti doktrin tentang keselamatan. Bicaralah di situ, apa itu keselamatan? Ya, baik keselamatan berdasarkan Perjanjian Lama, berdasarkan Perjanjian Baru, ya kan? Nanti bicara di sana. Mulai dari kata etimologinya, istilah katanya sampai definisinya. Lalu nanti proses keselamatan. Yang bagaimana menerima keselamatan dan apa akibat kalau seorang selamat, ya, dan apa akibatnya kalau orang tidak menerima berita keselamatan. Nah, itu belajar di situ. Itu ada 12 konsep keselamatan ya. Nanti akan disampaikan di antara 12 itu 3 ya setelah ini. Jadi belajar itu. Nah, masuk ke hamartologi, ini masih teologi sistematika ya. Nah, hamartologi dosa apa keselamatan, kemudian lanjutkan dengan apa lagi? Nah, itu kristologi. Ya, kristologi. Nah, ini pasti ada kaitannya dengan dosa, keselamatan, dan kristologi. Kristologi itu siapa itu Yesus itu sesungguhnya? Apakah dia benar-benar Tuhan? Bagaimana membuktikan ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tentu bukan kita yang buktikan ya, bukan agama yang buktikan, adalah Alkitab.
yaitu Yesus sendiri yang tertulis dalam Alkitab. Nah, dijelaskanlah itu nanti semuanya. Siapa itu Yesus? Lalu akan dilanjutkan lagi mata kuliah apa? Nah, namanya doktrin Roh Kudus atau pneumatologi, ya, pneumatologi dari kata pneuma dan logi atau logos, yaitu tentang Roh Kudus, doktrin Roh Kudus, ya. Ya, siapa itu Roh Kudus? Nah, dipelajari di sana. Apakah Roh Kudus itu adalah Allah? Apa peranan Roh Kudus dalam memproses Alkitab, kitab suci? Apa peranan Roh Kudus, ya, untuk keselamatan? Apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanan Yesus? Apa peranan Roh Kudus setelah dicurahkan Roh Kudus, ya, sesuai dengan nubuatan Yoel? Kemudian kita lihat lagi nanti apa itu peran Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya masa kini. Nah itu keberadaan Roh Kudus itu apakah sama dalam waktu perjanjian lama dengan perjanjian baru atau setelah pencurahan Roh Kudus? Nah, itu belajar di pneumatologi, ya. Teologi sistematika yang lain ada lagi tentang doktrin akhir zaman, doktrin tentang malaikat, doktrin tentang satanologi. Nah, itu semua dipelajari. Ya, doktrin gereja, angelologi, kan gitu, ya. Nah, udah banyak kan? Itu baru iso gitu, masih banyak yang belum saya sebutkan, ya. Makanya ada orang bilang, di sekolah teologi belajar apa ya? Nah, itulah banyak, ya. Kemudian ada lagi belajar tadi teologi yang ketiga, ya. Golongan-golongan teologi yang ketiga itu teologi historika, berarti sejarah. Nah, nanti belajar dari situ apa? Sejarah gereja. Sejarah gereja Indonesia itu ada sejarah gereja Indonesia, ada sejarah gereja umum, sejarah gereja Asia. Nah, ini ada kalau salah 8 SKS. Jadi kita perlu belajar. Ya, berhubungan dengan sejarah doktrin dan yang lain sebagainya. Pelajarilah di situ, ya. Kemudian apa lagi? Ya, ada tadi praktika. Nah, ya. Kenapa harus ada doktrin maksudnya mata teologi praktika ini? Namanya praktek. Dilakukan. Nah, tadi semua teologi yang tiga itu, teologi biblika, sistematika, historika, nggak ada artinya, nggak ada nilainya itu kalau nggak dipraktekkan. Jadi harus dipraktekkan, ya, dipraktekkan. Maka di praktek itu nanti ada beberapa mata kuliah, ya, praktika. Misalnya apa? Teologi dan dasar teologi penginjilan, ya, strategi penginjilan, pemuritan, ya, etika, konseling, ya kan? Nah, kemudian ya homiletika itu, ya. Nah, tadi saya ada lupa di biblika itu ada namanya dasar hermeneutika, ilmu menafsir Alkitab. Ya, itu hermeneutika 1, 2, 4 SKS. Kalau kemudian nanti ada mata kuliah praktika itu tadi dikatakan apa? Homiletika atau ilmu berkhotbah. Itu aja 4 SKS. Ya. Malah kurang itu. Ya. Nah, itu ya, jadi tambah lagi dengan mata-mata kuliah yang lainnya, ya. Itu. Jadi banyak sekali. Jadi kalau di total itu sekitar paling sedikit 148 SKS. Lalu ada yang sampai 152 SKS. Maka bisa ditempuh itu 3,5 tahun sampai 4 tahun. Ya. Kalau mengikuti dengan normal, ya, tidak ada cutinya begitu, ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi pertanyaan. Apakah pendeta itu, jadi pendeta itu atau pejabat pendeta itu urusan perguruan tinggi teologi? Maka saya kata nggak ada urusan. Ya, itu urusannya sinode gereja, urusannya gereja lokal. Ya, perguruan tinggi teologi atau keagamaan Kristen itu kita hanya mendidik mereka, pengetahuan Alkitabnya, pembentukan karakternya. Akhirnya nanti kalau udah memenuhi syarat, ya. Akhirnya bisalah, ya, misalnya ujian akhir, ya. Biasanya ujian akhir itu biasanya skripsi, kalau S1, S2, tesis, ya kan begitu, ya. Nah, di situ kita uji. Nanti kalau mereka sudah lulus jadi alumni, itu urusan pribadi dengan Tuhan. Nah, ya. Mau jadi apa? Mau jadi pendeta, gembala sidangkah dia? Itu urusannya dia dengan Tuhan sesuai dengan panggilan. Ya, atau dia mungkin menjadi anggota dewan, atau mungkin dia mau jadi salah satu pejabat, menjadi pejabat misalnya, jadi bupati, wali kota, ya, gubernur, apa saja itu bisa digunakan, kan gitu. Ya, mau jadi pemimpin yayasan, pemimpin sekolah, ya itu silakan, kan gitu. Itu masing-masing. Ya, kalau dia mau jadi pendeta penuh, jadi penginjil atau misionaris, itu urusan masing-masing, bukan urusan perguruan tinggi teologi. Ya.
Makanya kita ubah paradigma kita. Orang tua ya tidak mau menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi teologi. Mengapa? Anak saya ini bukan untuk jadi pendeta, mau jadi bisnismen, ya, menjadi entertain, ya kan? Atau mau menjadi nanti menjadi pegawai negeri yang lain sebagainya. Nggak apa-apa, silakan saja. Tapi jangan bilang masuk perguruan tinggi teologi itu jadi pendeta. Enggak, salah. Salah betul itu, bukan hanya betul salah gitu. Kita hanya bentuk dia supaya punya hati pendeta aja, ya. Tapi bukan memberikan jabatan pendeta. Itu kalau jurusan S1 teologi, namanya sarjana teologi. Kalau yang perguruan tinggi lain namanya sarjana sains gitu ya. Ya, nah itu. Nah, ini kita perhatikan ini. Kemudian ada namanya program studi pendidikan agama Kristen, yaitu SPD, ya SPD. Nah, SPD itu adalah udah pasti jadi guru. Nah, itu udah pasti jadi guru ya. Udah pasti jadi guru ya. Ya, mau jadi guru di PAUD, TK, mungkin di SD, SMP, SMA, silakan. Kalau masih S1 pasti di perguruan tinggi menengah ke bawah ya. Gak mungkin di perguruan tinggi karena perguruan tinggi sekarang ini minimal S2 ya. Nah, S2. Nah, itu dia mau jadi pegawai negeri. Oh, sudah banyak lulusan perguruan tinggi teologi itu terutama dari ST di mana saya memimpin itu sudah cukup banyak jadi P3K. Bahkan sudah banyak jadi ASN pegawai negeri. Bahkan ada polisi jadi naik pangkat. Ya, ketika dia punya gelar gitu ya. Ada. Ya, nah itu. Jadi bukan lulusan perguruan tinggi teologi itu bukan mau jadi pendeta semua, salah kaprah itu. Waduh. Nah, siapa dan nanti jadi jemaatnya kalau coba ini di seluruh Indonesia perguruan tinggi teologi itu ada sekitar 380-an lebih. 380-an. Nah, 380-an setiap tahun bilanglah masing-masing mengwisuda misalnya 50 kali 385 perguruan tinggi. Itu baru satu prodi, belum berapa prodi. Udah berapa? Udah puluhan ribu setiap tahun. Lalu mau jadi pendeta semua itu? Enggak. Mungkin menjadi pendeta itu paling mungkin 10%. Kalau paling tinggi 20%. Yang lainnya apa? Ya masing-masing di tempat yang dimana mereka dipanggil Tuhan. Masuk ke dunia politik, ya urusannya dia. Kalau mereka bukan gembala sidang, bukan penggembalaan jemaat, mau jadi masuk ke ranah politik, nah itu nggak ada salahnya, silakan saja, ya kan? Nah ya silakan, nggak apa-apa, ya ada banyak itu. Sekarang ini kita lihat anggota DPRI, ya kan, komisi berapa itu, pendeta, gembala, tapi urusannya dia lah kan gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu yang mendengarkan ini, jadi mari ya ubah paradigma kita, masuk atau kuliah di perguruan tinggi teologi atau perguruan tinggi agama Kristen itu jadi pendeta. Tidak, sekali lagi katakan tidak, itu urusan pribadi, itu urusan gereja, itu urusan sinode. Ya. Nah, itu bukan urusan perguruan tinggi teologi, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini saya sampaikan penting ini ya. Nah, jadi banyak kok setelah mereka lulus dari perguruan tinggi teologi lebih baik kehidupannya dibandingkan dengan mereka yang masuk perguruan tinggi umum. Malah perguruan tinggi umum banyakkan mereka lulus S1 jadi menganggur gitu ya. Ya, menganggur. Nah, ya banyak. Ya, jadi tukang gojek. Tidak berarti merendahkan tukang gojek ya. Tidak, itu pekerjaan yang mulia. Artinya kalau dia punya gelar sarjana, ya sebaiknya sesuai dengan prodinya kan begitu ya. Nah, prodinya Bu, nah itu ya. Oke, ada juga yang sudah lulus teologi di mana kerjanya. Ya, saya sedih sebenarnya kalau mendengar begitu ya. Kerjanya ya di koperasi. Ya, katanya itu koperasi ya. Hampir sama dengan apa itu namanya itu. Ya, itu penagih-nagih hutang, penagih uang gitu yang dipinjamkan ke orang-orang, baik itu pedagang, nah itu ya. Nah, dekolektor ya. Dekolektor itu ya. Ada juga yang kerja seperti itu. Ya urusan pribadinya dialah ya kan. Ya, cuma sangat disayangkan. Ya itu kan lulusan SMA juga bisa kerja di situ kan begitu ya.
Nah, pernah saya telepon tuh salah satu alumni. Kamu kerja di mana, Pak? Biasa, Pak, keliling. Apa itu keliling? Itu lagi-lagi gitu ya. Nah ada koperasi. Bahkan ada juga yang kerja di toko gitu. Ada kerja di minimarket, supermarket. Nah, pernah saya jalan-jalan ke mall ada karena ada yang saya mau beli ya, mau beli waktu itu kan. Saya naik lift. Waktu saya naik lift, ada seorang wanita senyum-senyum. Saya kan ini lift kan dari bawah. Lalu dia juga mau turun, lift yang berbeda, lift turun. Tapi melihat saya dari atas senyum-senyum dengan saya, senyum gitu. Saya pikir ini orang wanita ini mau godain saya ini. Pikir begitu, itu pikiran saya. Tapi dia senyum terus menunggu, dia nggak turun-turun. Setelah sampai di atas, ya, "Shalom Pak," katanya. "Ya Pak, ya kemana kabar Pak?" Saya bilang, "Siapa ini?" Nah, "Bapak nggak ingat saya? Saya kan alumni dari sekolah yang Bapak pimpin," katanya begitu. "Oh, namanya siapa?" "Ini." Oh, baru ingat. Dia sebagai apa? Ya, itu bukan pramugari, pramuniaga, pakai seragam matahari kan gitu. Kenapa kamu ada di sini? Nggak salah ini. Apa Bapak batu loncatan, nanti juga pergi pelayanan. Nah itu, ya kan? Nah itu. Ya, artinya dia bisa diterima di sana. Mungkin apakah menggunakan gelar S1-nya ataupun mungkin SMA-nya, saya tidak tahu. Kan begitu ya. Jadi masing-masing lah. Ya. Jadi sekali lagi kembali kepada topik kita hari ini, mengatakan ya, pendeta urusan siapa? Bukan urusan perguruan tinggi teologi, bukan urusan perguruan tinggi keagamaan Kristen. Itu urusan siapa? Urusan pribadi, urusan gereja, urusan sinode. Nah, itu ya. Oke, jadi jangan takut ya, atau jangan khawatir ya, atau jangan bimbang untuk ya mendaftarkan anak-anaknya masuk perguruan tinggi teologi agama Kristen. Kalau dia sungguh-sungguh belajar dan taat, ya akhirnya dia punya ilmu pengetahuan tentang Alkitab yang memadai, ya yang benar, saya pertanggungjawabkan, karakternya dibentuk. Orang seperti ini pasti bisa berkarya. Pasti dengan cara Tuhan. Saya sudah melihat kok cukup banyak ya orang-orang yang selama dididik taat, dan orang dia taat ya, sekalipun mungkin ada saat-saat dia sakit itu untuk taat itu, tapi dia lakukan. Wow, luar biasa. Ya, mereka diberkati. Yang diberkati Tuhan, ya. Ya, berkat itu jangan dihitung ya punya mobil mewah, rumah mewah. Bukan, ya, bukan itu. Tentunya hidup tenang, tentram, sejahtera, hidup berkecukupan, ya, bahagia, ya. Letak kebahagiaan itu kan tidak terletak di materi yang kita miliki. Ya, begitu. Mari Sekolah Tinggi Teologi Katolik Indonesia membuka pendaftaran baru. Itu harinya ke sana ya. Sekolah Tinggi Teologi Katolik Indonesia Bekasi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Ya, pendaftaran sudah telah dibuka untuk gelombang pertama, yaitu sampai tanggal 25 Mei. Nanti gelombang kedua sampai 25 Juni. Karena Juli nanti sudah masuk ya, itu pembekalan calon mahasiswa baru. Nanti di awal Agustus sudah mulai perkuliahan, bahkan di akhir Juli ya. Nah itu. Nah, Sekolah Tinggi Teologi Katolik Indonesia Bekasi itu ada 4 prodi. Ya, 4 prodi. Prodi yang pertama itu adalah yaitu S1 Teologi atau Sarjana Teologi. Prodi kedua itu program studi yang kedua itu adalah ya SPD, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Jadi sekarang SPD. Bukan lagi seperti dulu SPAK, SPDK gitu kan. Sekarang SPD. Ya, tujuannya supaya mungkin bisa diterima ya mengajar di mata pelajaran lain. Kalau SPD disamakan lah gitu ya. Nah itu. Kemudian baru ke S2-nya, pasca sarjana yaitu Magister Teologi, yaitu MTH. Kemudian Magister Pendidikan Agama Kristen, MPD. Nah ini diperlukan. Kita tidak tahu nanti apakah kementerian atau Kementerian Pendidikan Tinggi itu akan bisa saja membuat satu peraturan ke depan untuk
mengajar di tingkat SMA minimal S2. Kita nggak tahu, bisa saja. Nah, sebelum terjadi, mari persiapkan diri. Jangan pada saat ada undang-undang, ya, undang-undang itu baru kita buru-buru persiapkan diri, terlambat. Mulai lebih baik dari sekarang, ya. Bagi yang SPD tingkatkan ke MPD, ya, ke MPD. Bagi yang STH tingkatkan ke MTH, ya, ke MTH. Nah, 4 program studi ini, ya, sudah memiliki, ya, legalitas. Legalitas apa? Akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, itu dengan akreditasi baik. S1-nya baik, S2-nya juga baik. Ya. Nah, semuanya punya akreditasi baik. Nah, jadi itu jangan khawatir. Nah, itu, ya. Nah, kami sudah berdiri dari tahun 2011 mendapatkan izin, ya, izin penyelenggara dari Dirjen Bimas Kristen Kementerian Republik Indonesia, ya, kemudian akreditasinya 2014, S1-nya, kemudian S2-nya akreditasi tahun 2015 dan sudah diperpanjang, ya, sudah diperpanjang, ya, jadi masih berlaku. Ya, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami. Di website kami yaitu STTK Taros Indonesia Bekasi. Tinggal ketik di Google. Ketik di Google Sekolah Tinggi Teologi Kataros, nanti muncul, ya, muncul. Jadi bisa melihat di situ profilnya, ya, profilnya STTK Taros, ya. Dan bukan saja program studinya yang sudah akreditasi, juga institusinya, lembaganya juga sudah akreditasi, juga akreditasi baik, ya, baik. Nah, itu, ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang berminat ataupun mungkin anak-anaknya. Kita ada kuliah kuliah reguler, ada kuliah selain reguler, ada kuliah kelas extension, ya. Nah, extension, yaitu kalau kuliah reguler berarti itu kuliahnya dari mulai Senin sampai Jumat, ya. Kalau yang semester 1 atau semester 2 itu pagi, jam 9 sampai setengah 12, jam 9 sampai setengah 12 setiap hari, ya. Kalau yang kelas semester 3 ke atas itu kuliahnya siang, jam 2 siang sampai setengah 5, itu juga setiap hari, Senin sampai Jumat, itu kelas reguler. Oke. Kemudian kalau kelas extension, kelas ini dikhususkan untuk kelas karyawan, kelas profesional, ya, kelas profesional, ya, atau orang-orang yang kerja lah, ya, tidak ada waktunya kuliah setiap hari. Itu kuliahnya dalam 1 minggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Yaitu jam berapa? Yaitu jam 6 sore sampai setengah 9, ya, malam, ya. Nah, ini ada kuliah online, ya, kuliah online, ya, kuliah online. S1 extension itu kuliah online. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, kita bisa mendaftar. Mungkin di Jayapura atau Papua, ya, mungkin itu di NTT, NTB, di Sulawesi, ya, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, atau mungkin di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, atau seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini, bahkan luar negeri, ya kan. Jadi mahasiswa kita pernah dari luar negeri, yaitu dari Jerman, Australia, tapi orang Indonesia, ya, orang Indonesia. Nah, boleh kuliah secara online, yaitu online Zoom, tatap mukanya online Zoom, ya. Nah, itu kalau dengan kuliah online seperti itu tidak mengurangi mutu, karena ada tugasnya juga, ya kan, gitu, ya. Karena apa? Tetap ada interaksi, ya, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, sama hal seperti di kelas itu ada interaksinya, ya. Nah, ini pun ada interaksinya. Demikian juga di S2 Teologi. S2 Teologi sekarang ini baik itu pendidikan agama Kristen maupun MTH sama online, kuliah online. Ada kuliah online, kuliah namanya kuliah online, tatap muka, ya, langsung, ya, tidak boleh ada pengantar lewat orang lain. Ya, kalau pengantar orang lain nanti ada agen-agen, jatuhnya pembayarannya nanti jadi dibisniskan. Lebih baik langsung, ya, lebih baik langsung ke pusat, kami akan atur, kami akan arahkan, ya. Yaitu nanti bagi yang berminat bisa hubungi, ya, mungkin anaknya, ya, atau mungkin Bapak Ibu yang karyawan ingin mengembangkan diri. Nah, kalau yang kerja di kantoran, saya sarankan ambil yang SPD.
ada yang mungkin lawyer ataupun pengacara, jangan ambil MTH gitu ya. Ya nanti SH MTH, ketika orang lihat SH MTH, kadang-kala itu menjadi halangan untuk orang ya berkomunikasi dengan kita. Aduh MTH dia, tapi MPD ya itu mungkin akan buat. Ini tujuan saya maksudnya supaya kita bijak, berhikmat, supaya kita bisa diterima melalui profesi kita. Nah, kalau jadi yang mereka yang kerja di bidang hukum itu, saya arahkan ambil MPD ya, jangan MTH ya, karena kita mau menjadi terang. Ketika orang melihat agama lain atau melihat gelar kita, MTH sudah priori duluan ya. Nah gitu ya, tapi kalau MPD itu orang biasa, padahal isinya sebenarnya sama, kualitasnya sama. Kita juga belajar tentang Alkitab di dalamnya, kan begitu ya. Oke, silakan menghubungi ya, yaitu 0813 1597 6820. Saya ulang lagi 0813 1597 6820 dengan Ibu Hertina. Ya, ini panitia penerimaan mahasiswa baru. Kemudian bisa juga menghubungi di 0895 0136 3710. Sekali lagi 0895 0136 3710 dengan Pak Martin. Atau bisa juga langsung dengan saya, yaitu di 08 ya 08 22 ya 2, jadi 08 ya 222 yaitu 0333 225. Sekali lagi 08 222 0333 225 yaitu dengan saya sendiri Adolf ya. Oke, silakan menghubungi. Nah, perlu saya beritahu bahwa di ST Kataros itu sudah memiliki kampus sendiri, ruangan kuliah ya full AC, didukung dengan sarana prasarana untuk belajar, bukan hanya kursi kuliah tetapi juga dengan TV monitor ya. Ya, kemudian WiFi, kemudian kita punya perpustakaan, buku yang cukup memadai ya, dari semua 4 golongan teologi tadi, bahkan umum ya ada, bahkan juga ada lab komputernya ya. Nah kemudian ada asrama ya, asrama ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang dari daerah ya, yaitu mereka dari keluarga yang tidak mampu datang dari daerah, maka kita berikan beasiswa. Nah, beasiswanya apa? Berupa pembebasan uang asrama, uang makan, sama uang kuliah untuk sementara selama 1 tahun. Ya. Nah, kalau dihitung itu ya kira berarti 700 per bulan gitu ya di beasiswa, 700 per bulan di beasiswa. Ya itu. Dan wajib masuk asrama. Silakan anak Bapak Ibu dimanapun berada, silakan hubungi ST Kataros di nomor yang saya sebutkan tadi. Kami siap untuk menerima ya. Mereka tinggal di asrama, mereka makannya ya 3 kali sehari, tidak ada puasa terpaksa ya, pagi, siang, sore ya. Nah, kalau di asrama itu seperti surga. Kenapa ya katakan seperti surga? Ya, di sana ada ibadah pagi, ada kapel siang, ada ibadah sore, malam. Ya. Di dalam ibadah itu ada pujian penyembahan, ada pemberitaan firman Tuhan. Nah itu kan surga, itu luar biasa. Nah itu surga. Nanti kalau kita ke surga, ya kerjaan kita apa? Memuji menyembah Tuhan, ya kan begitu. Nah itu. Nah latih dulu di sini, di asramaan gitu ya. Makanya jangan orang pilih kos ya. Kos itu dalam tanda kutip neraka. Neraka. Kenapa? Karena di sana belum tentu ada doa. Ya bangunnya seenaknya, udah terlambat bangun, baca Alkitabnya pun tidak ada yang kontrol, ya suka-sukanya dia, ya kan gitu. Nah bahkan mungkin berani bawa pacaran ke tempat kos, ya kalau dia nggak bisa menguasai diri, akhirnya bisa jatuh dalam perbuatan dosa.
Nah, maka sekarang kan asrama itu sorga dan kos itu adalah neraka, ya. Tapi tergantung kepada orangnya sebenarnya. Tidak semuanya kos itu neraka, ya. Ada juga orang yang kos baik-baik, ya. Selesai. Makanya tergantung pembentukan karakternya, ya. Tapi banyakkan saya lihat di tempat kos itu rusak, ya. Ya, banyak. Oke, baik, itu yang saya sampaikan. Ya, inilah kabar gembiranya bahwa Sekolah Tinggi Teologi Katolik Indonesia membuka pendaftaran baru, calon mahasiswa baru, ya, tahun akademik 2025-2026. Ya, gelombang pertama yaitu sampai tanggal 25 Mei 2025 dan gelombang kedua sampai nanti tanggal 25 Juni 2025. Silakan mendaftar, dan supaya lebih jelas tentang Sekolah Tinggi Teologi Kataros, supaya tahu profilnya, silakan dibuka di Google ataupun website Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia Bekasi. Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia salah satu perguruan tinggi teologi yang sudah meluluskan lebih dari 400 alumni, dan di antara alumni itu sudah cukup banyak menjadi pegawai negeri P3K dan juga di profesi-profesi yang lain, bahkan cukup banyak juga menjadi gembala sidang, menjadi pendeta. Ada juga dia gembala sidang, pendeta, tapi sekaligus juga dia guru. Ya, itu ya. Oke, puji Tuhan, silakan menghubungi. Baik, puji Tuhan.